Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Muradatul Nafis dari Prodi Ekonomi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fatwa-fatwa dalam MUI atau yang sering disebut dengan Majelis Ulama Islam. Yang pertama yaitu dimulai dari definisi fatwa terlebih dahulu, yang mana fatwa secara bahasa berarti petuah. Petuah tersebut merupakan jawaban. Nah, jawaban tersebut yaitu jawaban dari sebuah pertanyaan. Apapun yang akan ditanyakan pasti mempunyai jawaban. Nah, jawaban itu disebut dengan fatwa. Selanjutnya yaitu fatwa merupakan keputusan kolektif kalau di dalam konteks MUI yang dikeluarkan oleh komisi fatwa untuk memberikan kepastian hukum Islam terhadap masalah kontemporer yang dihadapi seluruh umat Islam. Jadi kalau semisal di dalam kontemporer ini kok umat Islam tersebut mempunyai masalah atau mempunyai pertanyaan yang wajib dijawab, maka bisa menggunakan fatwa-fatwa MUI sekarang ini. Meskipun secara hukum tata negara fatwa tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seperti undang-undang, namun secara moral dan religius, fatwa menjadi rujukan utama bagi umat Islam. Jadi, walaupun kok semisal fatwa tersebut itu tidak ada sangkut pautannya dengan undang-undang, tidak seperti undang-undang, tetapi fatwa tersebut bisa menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di dalam umat Islam. Serta seringkali menjadi dasar serapan dalam penyusunan hukum positif seperti regulasi pemerintah. Selanjutnya yaitu dasar hukum dan landasan operasional, yaitu eksistensi MUI dalam mengeluarkan fatwa didasarkan pada peran, yang mana peran tersebut yaitu peran dengan kemitraan dan pengayoman umat. Ada juga dengan landasan operasionalnya yang tertuang di dalam pedoman penetapan fatwa MUI yang mengacu pada sumber utama hukum Islam. Sumber utama hukum Islam seperti yang kita ketahui ada 4 macam. Yang pertama yaitu ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, dan ada qiyas. Seperti itu ya. Tetapi selain itu, MUI juga menggunakan metode ijtihad, yang mana metode tersebut yaitu seperti maslahah mursalah atau kemaslahatan umum, dan sad azariyah atau yang disebut dengan menutup celah kerusakan, dan selanjutnya yaitu untuk memastikan fatwa yang telah dihasilkan tetap relevan dengan dinamika zaman. Untuk kelandasan operasionalnya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yaitu ada mekanisme dan prosedur penetapan fatwa, yang mana dalam proses penetapan fatwa di MUI tidak dilakukan secara sembarangan. Jadi di dalam penetapannya pun tidak asal-asalan, melainkan melalui tahapan yang ketat dan ilmiah. Jadi ada kalanya itu dalam penetapan fatwa MUI tersebut yaitu dengan metode yang ketat serta ilmiah, yang mana diawali dengan adanya permintaan atau pertanyaan dari masyarakat atau pemerintah. Kemudian komisi fatwa melakukan pengumpulan data. Kemudian komisi fatwa melakukan secara komprehensif. Jadi kalau semisal adanya fatwa tersebut kan yang pertama ada pertanyaan. Kalau udah baru dikumpulkan datanya apa yang perlu untuk dijawab dari pertanyaan tersebut, maka kita bahas bersama terus menjadi fatwa, yang mana fatwa di sini akan saya bahas yaitu dari fatwa MUI seperti itu. Jika masalahnya berkaitan dengan bidang teknis seperti kesehatan atau ekonomi, MUI akan menghadirkan ahli juga di bidang tersebut untuk memberikan penjelasan sebelum para ulama melakukan sidang pleno untuk menentukan hukumnya. Jadi gak harus dari dalam pertanyaan tentang agama aja, tetapi di dalam pertanyaan tentang kesehatan maupun ekonomi, di dalam fatwa MUI tersebut juga ada di bidangnya masing-masing gitu. Terus yang selanjutnya yaitu metode pengambilan hukum atau manhaj al-ifta. MUI menerapkan 3 pendekatan utama di dalam fatwa. Yang pertama yaitu ada metode bayani. Yang dilakukan metode bayani tersebut adalah dengan menganalisis teks dalil. Selanjutnya ada metode taklili, yang mana analisis ilat. Ilat tersebut adalah cacat akan penyebab hukum. Jadi cacat tersebut bisa dikatakan yaitu penyebab hukum, dan istilahi, yang mana analisis kemaslahatannya itu sendiri.
Jadi, jika suatu masalah sudah memiliki dalil yang jelas atau sharih, jadi dalil yang jelas itu disebut dengan sharih, maka fatwa akan langsung merujuk pada dalil tersebut. Jadi, dalam menentukan fatwa kan kita menggunakan 4 dasar di dalam hukum Islam. Nah, kalau kok semisal di dalam dalil tersebut itu kok ada, maka di fatwa tersebut bisa menyelesaikan masalah dengan jelas. Namun jika masalahnya baru dan tidak ada nas yang eksplisit, maka dilakukan metode ihaqi. Metode ihaqi yaitu penyamaan masalah atau istimbati yang bisa disebut dengan penggalian hukum baru. Maka kalau semisal di dalam hukum yang lama itu kok tidak memunculkan jawaban atas pertanyaan, maka kita gali di hukum yang baru dengan tetap menjaga moderasi atau yang disebut dengan wasatiyah. Nah, di slide selanjutnya yaitu ada tipologi dan klasifikasi fatwa MUI. Secara garis besar, fatwa MUI dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bidang utama, yaitu dimulai dari ibadah, ada juga akidah, dan ada aliran keagamaan. Nah, aliran keagamaan tersebut juga ada dari pangan, obat-obatan dan kosmetik halal, serta ekonomi syariah. Jadi kalau semisal kita ingin menggunakan produk-produk seperti kosmetik, kalau yang cewek-cewek atau yang cowok-cowok itu menggunakan produk yang cowok-cowok, hal tersebut itu kita harus mencari yang halal, yang ada fatwa MUI-nya. Apalagi kita di dalam ekonomi syariah gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya, serta ekonomi syariah setiap bidang memiliki karakteristik dan analisis yang berbeda pastinya. Misalnya, pada bidang ekonomi syariah, fatwa MUI melalui DSN MUI Dewan Syariah Nasional seringkali menjadi regulasi yang mengikat, serta hukum melalui peraturan Bank Indonesia ataupun otoritas jasa keuangan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada analisis dampak dan implementasi sosialnya. Nah, di sini dampak dari fatwa MUI sangat signifikan nih dalam membentuk perilaku sosial serta kebijakan publik di Indonesia. Jadi, adanya fatwa MUI tersebut itu berkembang dengan sangat pesat dalam membentuk perilaku di Indonesia ini. Seperti contoh, fatwa mengenai kehalalan vaksin. Kalau pas dulu itu ada vaksin COVID-19. Nah, itu kan pasti ada sertifikat halalnya dari MUA. Nah, pada produk makanan tidak hanya mempengaruhi keyakinan konsumen saja. Kalau semisal kita jadi konsumen, terus kita mencari produk, nah produk tersebut itu bisa dikatakan halal oleh fatwa MUI, maka kita akan yakin dalam membeli dan memakainya, gitu ya. Nah, tetapi juga memaksa sektor industri untuk beradaptasi dengan standar syariah. Jadi kalau di dalam kita berindustri, kita mempunyai sektor, kita itu harus berpacu pada standar syariah gitu. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen, sekaligus panduan moral di dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Di slide terakhir nih, yaitu tantangan dan dinamika fatwa di era modern. Pastinya semua hal, semua pernyataan apapun kalau di dalam kehidupan pasti mempunyai tantangan dan dinamikanya sendiri-sendiri, apalagi di era modern seperti sekarang ini. Di tengah arus digitalisasi dan globalisasi, MUI tersebut menghadapi tantangan dalam merespon isu-isu kompleks seperti mata uang kripto yang saat ini sedang trending banget ya, ada cryptocurrency, terus kecerdasan buatan atau AI yang sekarang itu bisa melawan kecerdasannya manusia. Selanjutnya, hingga etika medis modern seperti kan di rumah sakit sekarang kan udah banyak nih hal-hal yang modern yang seharusnya dikerjakan manusia tapi dikerjakan oleh alat. Analisis terhadap fatwa-fatwa terbaru menunjukkan kecenderungan MUI yang semakin terbuka terhadap perkembangnya sains, namun tetap memegang teguh pada prinsip-prinsip syariah guna untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak berbenturan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Jadi dalam fatwa MUI tersebut diyakinkan bahwa hal tersebut itu tidak berbenturan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu saya akan mengasih sedikit contoh tentang studi kasus di dalam fatwa-fatwa MUI. Yang pertama yaitu dari latar belakang
dan tasawur masalah. Yang pertama yaitu fatwa ini lahir dari perdebatan panjang mengenai status hukum bunga yang dikenakan oleh lembaga keuangan konvensional. Jadi di dalam keuangan konvensional tersebut menerapkan bunga, sedangkan di dalam syariah itu tidak menerapkan bunga. Nah, sebelum fatwa ini resmi keluar, terdapat keraguan di masyarakat apakah bunga bank termasuk kategori riba yang diharamkan dalam Al-Quran atau hanya sekedar biaya administrasi yang diperbolehkan. Jadi kan otomatis ada dua pendapat, apakah itu tuh hanya biaya admin atau itu suatu bentuk riba. Nah, MUI memandang perlu adanya kepastian hukum untuk melindungi umat dari praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan syariah, serta mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sebagai alternatif yang sah. Karena tersebut, manusia ataupun masyarakat tersebut itu kurang yakin apakah itu tuh diharamkan di dalam Al-Quran atau diperbolehkan gitu. Jadi adanya fatwa tersebut untuk meluruskan. Selanjutnya yaitu ada pertimbangan hukum atau legal reasoning, yang mana dalam menetapkan fatwa ini Komisi Fatwa MUI menggunakan pendekatan perbandingan antara karakteristik bunga bank dengan riba nasiah yang dipraktikkan pada zaman jahiliyah. Kesimpulannya, hukum diambil berdasarkan prinsip-prinsip bahwa setiap tambahan tersebut yang disyariatkan dalam transaksi pinjam meminjam uang atau court bisa disebut dengan pinjam meminjam yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa ada imbalan jasa selain faktor waktu selain esensial adalah riba. Maka MUI menegaskan bahwa kriteria riba tersebut tetap berlaku baik pada pinjaman yang bersifat konsumtif maupun produktif. Selanjutnya yang ketiga yaitu analisis metodologi penetapan. MUI menetapkan metode lajnah atau kolektif dengan merujuk pada pandangan 4 mazhab besar. 4 mazhab tersebut yaitu ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, ada Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Betul. Dan keputusan lembaga-lembaga fikih internasional seperti Majma' al-Fiqh al-Islam. Metodologi yang digunakan adalah bayani, yakni menafsirkan langsung larangan riba dalam Al-Quran dan menetapkan pada sistem perbankan modern. MUI juga menerapkan kaidah fikih yaitu al-aslu fi muamalah al-ibadah. Asal muasal muamalah itu diperbolehkan, namun dalam kasus bunga bank ditentukan unsur yang secara jelas dilarang oleh nas sehingga hukumnya menjadi haram. Nah, jadi dari kasus tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan fatwa-fatwa MUI. Selanjutnya yang keempat, pastinya ada solusi dan alternatif yang ditawarkan oleh Majelis Ulama Islam. Salah satu ciri khas fatwa MUI adalah tidak hanya melarang, tetapi dia juga memberikan solusi. Jadi kita sebagai manusia harus menerapkan dari fatwa MUI, yang mana kita itu tidak boleh hanya sekedar melarang. Tidak boleh kita itu sekedar mengkritik, tapi jika bisa kita kasih solusi gitu. Nah, tersebut bersamaan dengan pengharaman bunga bank, MUI memberikan mandat untuk memperkuat sistem ekonomi syariah yang berbasis pada prinsip bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah, serta jual beli atau murabah. Hal ini bertujuan agar roda ekonomi umat Islam tetap berjalan tanpa harus terjebak dalam praktik yang dilarang, sekaligus memberikan perlindungan bagi nasabah melalui sistem yang berkeadilan. Yang terakhir yaitu dampak terhadap ekosistem keuangan nasional. Pasca dikeluarkannya MUI ini, terjadi pergeseran signifikan di dalam lanskap keuangan di Indonesia. Waduh, ngeri banget. Yang ditandai dengan pertumbuhan pesatnya bank-bank syariah dan unit usaha syariah di bank konvensional. Secara legal, fatwa ini menjadi pendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Secara sosial, masyarakat menjadi lebih teredukasi mengenai perbedaannya yaitu antara investasi yang sah dan praktik riba, meskipun dalam implementasinya masih terdapat tantangan dan penyamaan tingkat efisiensi antara bank syariah dan konvensional. Sekian paparan materi saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Arum izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.